Pangeran Diponegoro. Api perlawanan dari tanah Jawa. Awal kehidupan dan benih perlawanan. Pangeran Diponegoro lahir pada 11 November tahun 1785 di Yogyakarta dengan nama bendara Raden Mas Mustahar, kemudian dikenal sebagai Raden Mas Ontowirio. Ia adalah putra sulung Sri Sultan Hamengkubuwono III Raja Kesultanan Yogyakarta. Namun, meskipun berdarah bangsawan, Diponegoro tidak dibesarkan di dalam lingkungan istana yang penuh kemewahan dan intrik kekuasaan. Sejak kecil, Diponegoro diasuh oleh nenek buyutnya, Ratu Ageng Tegalrejo, seorang perempuan saleha yang hidup sederhana dan dekat dengan rakyat. Di Tegalrejo, Diponegoro tumbuh dalam suasana religius dan kerasnya kehidupan masyarakat Jawa yang berada di bawah tekanan kolonial Belanda. Ia mendalami ajaran Islam, mempelajari sastra Jawa, dan mengembangkan kepekaan sosial yang tajam terhadap penderitaan rakyat kecil. Pada masa itu, pengaruh Belanda di Kesultanan Yogyakarta semakin kuat. Campur tangan kolonial merambah urusan politik, ekonomi, bahkan adat istiadat. Pajak yang mencekik, kerja paksa, dan perampasan tanah membuat rakyat hidup dalam kesengsaraan. Bagi Diponegoro, ini bukan sekadar persoalan politik, tetapi pelanggaran terhadap keadilan dan tatanan moral. Ketegangan memuncak ketika pemerintah kolonial Belanda memutuskan membangun jalan yang melintasi makam leluhur Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. Bagi masyarakat Jawa, tindakan ini merupakan penghinaan besar terhadap nilai spiritual dan adat. Peristiwa tersebut menjadi titik balik dalam hidup Diponegoro. Ia meyakini bahwa perlawanan bersenjata bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban moral dan religius. Benih perlawanan yang selama ini tumbuh dalam batinnya akhirnya berubah menjadi tekad yang tak tergoyahkan. Perang Jawa dan puncak perjuangan. Pada tahun 1825, Pangeran Diponegoro secara terbuka mengangkat senjata melawan pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan ini kemudian dikenal sebagai Perang Jawa 1825–1830, salah satu konflik terbesar dan paling berdarah dalam sejarah penjajahan di Indonesia. Diponegoro bukan hanya seorang bangsawan, tetapi telah menjelma menjadi pemimpin spiritual dan simbol harapan rakyat. Ia dipandang sebagai ratu adil, figur mesianis dalam kepercayaan Jawa yang dipercaya akan membebaskan rakyat dari penindasan. Dukungan pun mengalir dari berbagai lapisan masyarakat. Petani, ulama, santri, hingga bangsawan yang kecewa terhadap dominasi Belanda. Strategi perang Diponegoro sangat efektif. Ia menerapkan perang gerilya, memanfaatkan medan pegunungan, hutan, dan desa-desa di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pasukan Belanda yang terbiasa dengan perang konvensional mengalami kesulitan besar. Dalam beberapa tahun pertama, Belanda menderita kerugian besar, baik secara finansial maupun jumlah pasukan. Perang Jawa tidak hanya bersifat militer, tetapi juga perang ideologi dan keimanan. Diponegoro memandang perjuangannya sebagai perang sabil, perlawanan suci melawan ketidakadilan dan penindasan. Semangat ini membuat perlawanan berlangsung lama dan sulit dipatahkan. Namun, seiring waktu, Belanda mulai mengubah strategi. Di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock, Belanda menerapkan benteng stelsel, yakni pembangunan jaringan benteng untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Perlahan, wilayah perlawanan menyempit, persediaan logistik menipis, dan banyak pengikut Diponegoro tertangkap atau gugur. Puncak tragedi terjadi pada 28 Maret tahun 1830. Dalam upaya menghentikan perang, Belanda mengundang Diponegoro untuk berunding di Magelang dengan jaminan keselamatan. Diponegoro datang dengan itikat baik, namun perundingan itu berubah menjadi jebakan. Ia ditangkap dan ditawan oleh Belanda. Penangkapan ini mengakhiri Perang Jawa, tetapi sekaligus menorehkan luka mendalam dalam sejarah perjuangan bangsa, pengasingan, dan warisan abadi. Setelah penangkapannya, Pangeran Diponegoro diasingkan jauh dari tanah Jawa. Ia dibawa ke Manado, kemudian dipindahkan ke Benteng Laterden, Makassar. Di tempat pengasingan, Diponegoro menjalani sisa hidupnya dalam keterbatasan dan pengawasan ketat. Namun, pengasingan tidak mematahkan jiwanya. Di Makassar, Diponegoro banyak menulis dan merenung. Salah satu warisan terpentingnya adalah Babat Diponegoro, sebuah catatan autobiografis yang mengisahkan perjalanan hidup, pemikiran,
dan perjuangannya. Karya ini menjadi sumber sejarah yang sangat berharga dan mencerminkan kedalaman spiritual serta intelektualnya. Pangeran Diponegoro wafat pada 8 Januari tahun 1855 dalam usia 69 tahun. Ia meninggal sebagai tahanan, tetapi namanya hidup sebagai simbol perlawanan dan martabat bangsa. Perang Jawa sendiri menelan korban ratusan ribu jiwa dan hampir membuat Belanda bangkrut, menunjukkan betapa besar dampak perjuangannya. Kini, Pangeran Diponegoro dikenang sebagai pahlawan nasional Indonesia, bukan hanya karena keberaniannya mengangkat senjata, tetapi karena keteguhannya mempertahankan nilai keadilan, iman, dan kedaulatan rakyat. Kisah Pangeran Diponegoro adalah kisah tentang keyakinan yang berubah menjadi perlawanan, tentang seorang bangsawan yang memilih jalan penderitaan demi rakyatnya. Dalam sejarah Indonesia, ia berdiri sebagai bukti bahwa perjuangan sejati lahir dari keberanian melawan ketidakadilan, meskipun harus dibayar dengan pengasingan dan kehilangan kebebasan.